lonjoran, lendetan disekecakaken. Mudah-mudahan ngaji sore hari ini ndak nambahi keringkingan sama keju di badannya gitu. Nggih, mudah-mudahan sehat nggih Bapak Ibu nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengapa kok di dalam istilah sejarah itu disebut Mataram Islam? Sebab 1000 tahun sebelumnya atau 800 tahun sebelumnya, tanah yang kita tempati ini merupakan bagian dari peradaban Mataram kuno. Peradaban sebelum datangnya Islam atau peradaban yang hari ini sisa-sisanya masih kita jumpai dalam bentuk candi. Nah, itu Mataram kuno. Kemudian Mataram kuno ini pindah ke Jawa Timur, sekitar daerah Mojokerto dan sekitarnya hari ini. Sampai kemudian masa kerajaan Demak, wilayah ini nanti disebut dengan istilah Mataram Islam oleh para sejarawan. Kalau para pendahulu nyebutnya tetap Mataram. Di laporan-laporan Belanda menyebut bahwa wilayah Mataram ini sebelum dibangun kota gede itu sudah disebut dengan kota besar Mataram. Jadi perpindahan kekuasaan Mataram kuno dari wilayah ini sampai Muntilan, Magelang, Temanggung sampai ke Wonosobo itu pindah ke Jawa Timur. Itu cuma kekuasaan pusatnya, orang-orangnya, peradabannya masih ada di sini. Sehingga wilayah ini wilayah yang terbuka dan kalau disebut pakai istilah orang hari ini wilayah kota metropolitan. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu hari ini ke pusat ibu kota Indonesia itu di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi bertingkat. Kalau dulu pusat kotanya itu adalah candi-candi yang tinggi bertingkat, yang sampai hari ini kita masih ketemu di Candi Prambanan. Karena itu wilayah ini ketika nanti Demak naik 1478 setelah Majapahit selesai, Demak berdiri secara struktur negara, meskipun Demak itu sendiri sejak Majapahit sudah ada, sejak Singosari sudah ada. Sejak Singosari tahun 1300 sekian, masuk ke Majapahit akhir, masanya Brawijaya V itu Demak sudah ada menjadi kadipaten. Yang diserahkan untuk mengurusi kadipaten Demak itu nanti, akhir sebelum nanti berdirinya Demak, itu yang kita kenal dengan nama Raden Patah. Kalau dalam serat silsilah sebutannya bukan Raden Patah tapi Raden Joko Patwo. Kemudian oleh lisan orang-orang muslim disebut Patah. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita bahas bahwa Mataram ini ya tidak seperti yang diceritakan sinetron-sinetron, film-film, novel-novel yang menyebutkan bahwa wilayah ini ditinggali demit. Gitu. Nah, nanti kalau panjenengan yang masih ngalami dunia ketoprak, bapak-bapak simbah-simbah ini mesti ceritane Mataram ini alas mentaok. Leres nggih Pak nggih? Disebut dengan alas mentaok, hutan yang hutan itu namanya hutan mentaok. Mentaok itu nama pohon. Kalau panjenengan ke kota gede, wit mentaok yang masih tersisa itu hanya satu. Jenengan misalnya ziarah ke kota gede itu dari Masjid Gede Mataram masuk ke selatannya, itu ada satu pohon mentaok di situ, itu satu-satunya pohon mentaok yang masih bisa disaksikan hari ini. Selebihnya mungkin ada tapi enggak sebesar di situ. Nah, orang tahunya Mataram itu alas mentaok, tidak ada peradaban, lalu Kiai Ageng Pamanahan masuk membangun Mataram gitu. Padahal mboten. Nah, ini kita akan bicara mengapa kok nanti peradabannya dari Demak ke Pajang, dari Pajang ke Mataram. Ini yang oleh para sejarawan termasuk novelis namanya Mudia Anantatur itu mengatakan terjadi kemunduran dari daerah maritim karena nanti Islam itu kan di daerah utara. Demak, Pati, Kudus, Jepara, Bojonegoro sampai Pasuruan, Bangil, Blambangan itu semuanya wilayah Pantura, pantai utara Jawa.
Nah, ketika Islam masuk ke Mataram tahun 1580-an, banyak sejarawan mengatakan terjadi kemunduran. Karena apa? Pindah dari kelautan ke pedalaman, dari maritim ke agraris. Padahal tidak. Kenapa? Karena pindahnya kekuasaan Islam dari utara ke selatan itu karena memang ada tujuan dan tidak mematikan sektor maritim. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita satu-satu bahas. Di dalam telatah ini istilah sastra wilayah kita ini, Mataram Islam ini disebut dengan nama Ngeksi Gondo. Ibu-ibu pun nate pirsa Bu kalimat atau kata Ngeksi Gondo. Teng pundi Pak? Jalan Ngeksi Gondo, XT Square ke selatan. Nggih, leres nggih? Ngeksi Gondo itu istilah untuk menyebut wilayah yang kita diami hari ini. Dulu namanya Ngeksi Gondo. Sehingga nanti kalau panjenengan akrab dengan sastra Jawa di Wedotomo itu, Mangkunagara 4, nah ini. Nula tulaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Ngeksi Gondo. Nah itu. Wong agung ing Ngeksi Gondo sinten menika nggih Panembahan Senopati. Ya. Sastra-sastra begini itu cerita tentang Islam, Bapak-bapak. Bahasanya bahasa Jawa. Kalau dulu di pesantren-pesantren diajarkan, sekarang pesantren-pesantren yang diajarkan kitab-kitab Arab semua gitu. Sehingga lupa atau bahkan tidak tahu dengan asal-usul Islam di tanah Yogyakarta atau di tanah Mataram atau di tanah Jawa. Karena kitab-kitab yang dibahas kitab-kitab dari sana semua. Jadi gini-gini ini dianggap bukan bagian dari Islam. Padahal Mangkunagara 4 ini nulis Wedotomo ini dalam rangka mencurahkan ilmu-ilmu yang beliau pelajari dari para ulama-ulama, kiai-kiai yang hidup di tanah Jawa, kemudian ditulis menjadi Wedotomo. Wedo itu artinya pengetahuan atau ilmu, tama artinya utama. Jadi Wedotomo itu artinya al-ilmu al-afdol atau ilmu yang paling utama. Hanya saja karena pakai bahasa Jawa, nggak dianggap bagian dari sastra Islam. Hari ini kalau panjenengan punya anak atau punya tetangga, kuliah sastra Jawa di UGM, ini masuknya sastra Jawa, bukan sastra Islam. Nah, seharusnya sastra Islam, sebab apa? Sebab isinya bercerita tentang ajaran-ajaran Islam yang berisi munajat-munajat atau yang berisi kalam-kalam ilmu dari para ulama-ulama yang dulu membawa Islam di tanah Jawa. Suatu ketika bicara ini nanti para pencari takjil rahimakumullah. Ya, ini. Nah, pembukaan peradaban karena nanti yang di sini namanya Ngeksi Gondo, sehingga yang di utara itu disebut dengan Ngeksintoro. Yeah. Kenapa disebut Ngeksi Gondo? Yeah. Karena wilayah selatan sini dulu itu hanya diketahui dari gondonya. Tidak bisa dilihat dari penampakan lahiriahnya. Kalau utara Ngeksintoro itu dapat dilihat dari penampakan lahiriah. Kira-kira di wilayah utara itu orang-orangnya kalau ke masjid ya pakai sarung, pakai baju koko, pakai pecis atau sorban. Kalau di selatan agak beda. Di sini orang muslimnya itu hampir-hampir tidak kelihatan. Ya tipe-tipe kayak kira-kira kalau jenengan ini sudah kelihatan. Kalau orang-orang kiai-kiai dulu, makanya saya hari ini datang pakai kayak begini ini sebagaimana dulu orang-orang dulu kalau ngaji ya begini. Pakai lurik, pakai jarik, kemudian pakai ikat gitu. Ikatnya juga ada model-modelnya. Kalau seperti ini ikat tukang ngaji, Pak. Bu, tukang ngaji itu ikatnya kayak begini. Kalau ikat yang kayak model belubel itu biasanya pedagang Beringharjo itu biasanya Beringharjo. Kalau yang seperti ini memang mau ngaji, mau ngirim doa gitu ya. Nanti ada lagi yang model kayak
Yang belakangan nanti oleh Sultan HB8 jadi Blangkon. Blangkon itu baru masa HB8. Di era Sunan Kalijogo nggak ada itu. Mula foto Sunan Kalijogo pakai Blangkon itu saya tidak tahu asal-usulnya dari mana itu. Karena apa? Blangkon itu baru Sultan HB8. Beliau meninggal 1939. Jadi belum lama. Belum lama Sultan HB8. Karena dulu ikat kayak gini. Lalu oleh Sultan HB8 supaya mudah maka dipakaikan yang paten, kira-kira pecisan kayak bapak-bapak ini, pecisan Blangkon itu dulu niatnya jadi pecis itu untuk dipakai. Nah sekarang Blangkon kaitannya dianggap identitas dukun-dukun kan gitu kan. Padahal itu dulu untuk sholat dan itu. Lah nek wong Blangkonan kok ora sholat ki ya piye ngono ceritane. Nah, oke, pindah dari utara ke selatan. Itu ada tujuannya dan dipindahkan oleh para wali, ndak ngawur itu, pindah dari utara ke selatan. Ini kemudian yang saya juga di kampus ndak setuju dengan pendapat yang mengatakan pindahnya pindahnya Islam dari utara ke selatan itu kemunduran, padahal tidak. Yang memerintahkan pindah ke selatan ya para wali wali Songo itu yang memerintahkan. Sebab apa? Setelah runtuhnya Majapahit selesai, Demak berdiri. Sejak Demak berdiri itulah orang-orang diperintahkan pindah ke selatan. Dalam bacaannya Muhammad Yamin, sirna ilang kertaning bumi itu bukan menunjukkan kehancuran Majapahit, tapi apa? Mulai masuknya kolonialisme atau peradaban dunia runtuh, kemudian masuknya penjajahan ke dunia timur, itu condro sengkolonya sirna ilang kertaning bumi. Tapi dalam buku-buku sejarah, sirna ilang kertaning bumi itu disebut condro sengkolo kehancuran Majapahit. Gitu. Muhammad Yamin pendapatnya tidak demikian. Sirna ilang kertaning bumi itu menunjukkan era baru peradaban dunia yang ditandai dengan munculnya peradaban orang-orang Eropa, Portugis terutama, yang dari Spanyol masuk ke Maluku. Lewat mana? Lewat Laut Jawa, Laut Utara. Laut Utara itu siapa? Demak. Maka Demak itu ngerti ada Portugis itu lewat. Sehingga 1512 Demak menyerbu Malaka, karena Portugis itu masuknya lewat Malaka dulu. Setelah dari Malaka diserbu Demak, tidak berani masuk ke Jawa, masuklah ke Maluku. 1522 diserbu oleh Pati Unus, sehingga Pati Unus itu syahid atau meninggal dalam perang melawan Portugis. Lah kok bisa Pati Unus perang? Itu kenapa? Diperintahkan oleh Wali Songo. Gitu. Sehingga nuwun sewu, ini adik-adik atau mahasiswa yang ingin meneliti, ini ruang kosong yang belum ada yang bicara tentang tema ini. Sebab apa? Sebab selama ini orang kalau bicara Wali Songo itu bicara orang bisa terbang, orang bisa jalan di atas air, orang mau daerah kering minta hujan turun gitu. Kemudian mau wudhu nggak ada air, nusuk watu, tur metu banyune medal. Gitu. Itu kan cerita-cerita film. Nah, sayang sekali cerita-cerita sejarah Wali Songo yang memerintahkan kerajaan Demak untuk menyerbu Portugis di Malaka. Itu enggak ada yang menceritakan. Sehingga apa? Dari situ kita bisa tahu bahwa para wali memindahkan peradaban dari utara ke selatan. Itu ada tujuannya. Itu yang nanti di dalam kajian sejarah disebut dengan wirayatnya para wali. Wirayat itu kira-kira kalau hari ini itu jongko, Pak. Jongko itu bukan ramalan. Jongko itu perhitungan ilmu falak secara presisi. Kalau hari ini kira-kira matematika, menghitung waktu, tanggal, bulan, tahun, kapan nanti dunia akan berubah, dunia akan mengalami kerusakan. Itu ada hitung-hitungannya. Nah itu nanti yang orang Jawa menyebutnya jongko. Bukan ramalan. Nek ramalan itu gampang nek ramalan, kita juga bisa gitu ya. Tapi jongko itu melibatkan pengetahuan lahir batin terutama ilmu falak.
Nah, Mataram itu memang sudah diwirayat oleh Sunan Giri bahwa suatu ketika nanti akan harus muncul kerajaan Islam pindah dari utara, dari Demak ke Pajang terus ke Mataram. Itu Sunan Giri Prapen yang mawirayat, yang nanti Sunan Giri juga mengatakan yang akan menjadi raja adalah anak turunnya Kiai Ageng Pamanahan. Sehingga Mataram ini sebelum dibuka oleh Pamanahan ini sudah disiapkan. Nanti kita bicara tokoh-tokohnya siapa yang menyiapkan. Pindah dari pesisir ke perairan. Saya tidak nyebut pedalaman. Kalau dalam buku-buku disebut pedalaman. Wilayah kita ini disebut pedalaman. Padahal tidak. Dari pesisir ke perairan. Kenapa kok perairan? Ya, karena wilayah Mataram ini dialiri oleh 7 sungai besar. Sungai Opak, Winongo, Gajah Wong, Code, Kali Kuning, Kali Bedok, satu lagi Kali Progo. 7 sungai besar. Dulu sungai ini dipakai untuk transportasi air. Orang Mataram kalau mau ke Pati itu lewat sungai. Sampai ke Bengawan Solo, terus ke Kali Brantas, sampai ke Mojokerto. Dulu begitu. Sehingga jenengan kalau mau baca temuan-temuan arkeologi di daerah Kali Progo itu ditemukan rantai besi besar buatan Jerman tahun 1800-an. Yang dulu dipakai untuk nambatkan kapal yang mendarat di Kali Progo. Gitu. Jadi wilayah Mataram ini salah kalau orang mengatakan ini wilayah agraris. Mboten. Kalau saya menyebutnya wilayah perairan. Sebab apa? Sebab wilayah ini disokong oleh kehidupan sungai-sungai besar yang nanti disebut dengan istilah Sapto Sindowo. Sapto artinya 7, Sindowo artinya mata air atau sungai-sungai besar. Tadi saya nyebutkan Kali Opak, Kali Winongo, Kali Code, Kali Gajah Wong, Kali Bedok, Kali Kuning, dan Kali Progo. Kali Kuning sekarang sudah berhenti. Sekarang kalau jenengan wisata ke Bebeng, itu kan ada wisata jeep itu. Nah nanti itu main-mainnya di Kali Kuning itu. Sudah berhenti Kali Kuning. Tapi dulu salah satu 7 sumber kali. Dan tidak ada wilayah di tempat lain selain di Ngayu Jogarta yang dialiri oleh 7 kali besar. Nah, pindah dari utara ke selatan, peralihan dari para sunan-sunan ke para kiai-kiai, panembahan-panembahan. Kalau di utara nanti sunan-sunan, kalau di sini jadinya panembahan atau kiai ageng. Kiai ageng itu kalau di utara itu sunan, kalau di sini kiai ageng. Kiai ageng itu apa? Konversi dalam bahasa Jawa dari istilah apa? Asy-Syaikh Al-Akbar. Kiai itu asy-Syaikh, ageng itu akbar. Sehingga orang-orang yang bergelar kiai ageng ini berarti guru besar dalam ilmu-ilmu keislaman yang dihormati orang pada waktu itu. Bukan dukun. Nek saiki anggar kiai ageng napa malih nganggo blangkon napa nganggo lurik wis dianggap dukun. Padahal enggak, kalau sudah disebut kiai ageng itu berarti ini beliau ini adalah kira-kira kalau hari ini itu mursyid, orang yang memberikan ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk lahir dan batin kepada orang-orang muslim di tanah Jawa, itu sebutannya kiai ageng atau paling tidak nanti disebut dengan panembahan. Itu orang-orangnya, salah satunya itu Panembahan Jayaprana, Maulana Maghribi, Parangtritis, Syekh Blablu, Syekh Damyaking itu Parangtritis semua. Jadi jenengan kalau ke Parangtritis mau wisata monggo, tapi jangan lupa di situ ada 2 atau 3 sosok yang menjadi pembuka wilayah Mataram Islam sebelum kerajaan Mataram Islam dibangun. Itu Syekh Blablu sama Syekh Damyaking yang hari ini dipakai menjadi Bukit Blablu. Biasanya dipakai untuk ru'yatul hilal menjelang 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, itu mampir ke sana supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah
Karena asal usul Islam di tanah Mataram ini dari orang-orang ini, gitu. Itu nggak ada hubungannya sama demit. Ngapain demit urusan-urusan sama Islam itu? Nah, ini Sunan Giri. Sunan Giri sudah menceritakan bahwa ini nanti Mataram itu akan dibangun. Itu sejak era Demak. Jadi Sunan Giri itu sudah matur kepada seluruh wali-wali dan para ulama, orang-orang di tanah Jawa, bahwa Mataram itu nanti harus dibangun, Islam harus muncul dari itu. Yang menjadi pimpinannya Kiai Ageng Pamanahan, anak turunnya Pamanahan nanti yang disiapkan untuk jadi ratu. Siapa? Panembahan Senopati. Nah, jejak-jejak makamnya menunjukkan bahwa wilayah Mataram Islam ini sudah dibuka sejak era Demak. Nah, nanti kita bicara dari mana? Kita akan bicara banyak orang-orang yang dikirim oleh Sunan Kalijogo untuk membuka wilayah Mataram ini, sehingga nanti menjadi wilayah yang sudah disiapkan ramai, sudah berdiri, Kiai Ageng Pamanahan tinggal masuk. Masuknya bagaimana? Masuk di sini membuat keraton, tapi wilayah ini sudah muncul masjid-masjid, sudah muncul kampung-kampung yang menjadi tokoh-tokohnya, makam-makamnya hari ini masih ada. Saya sudah mendatangi semua orang-orang yang menjadi tokoh Mataram awal sebelum masuknya Kiai Ageng Pamanahan. Satu, Sunan Mbayat di Klaten. Ini orang Ngeksintoro, orang Semarang. Jadi Bupati Semarang diperintahkan Sunan Kalijogo untuk bangun pesantren di wilayah selatan, Ngeksigondo. Daerah mana? Daerah timur Prambanan, terus ke selatan, yang nanti wilayah itu disebut dengan Patembayatan. Belakangan disebut orang dengan istilah Mbayat, sehingga guru yang ngajar agama Islam buka pesantren di situ disebut dengan Sunan Mbayat. Nama pesantrennya Pesantren Bukit Cokro Kembang. Nah, hari ini Cokro Kembang jadi nama hotel. Nah, teng pundi, Pak? Hotel Cokro Kembang, Bu, teng pundi? Kinten-kinten? Mboten. Jalan kali urang nih lho, Pak. Hotel Cokro Kembang. Dan beliau bangun masjid. Nah, setiap kali ada wali yang diperintahkan untuk membuka wilayah, itu syaratnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang diwujudkan bangun masjid. Lah kok bangun masjid? Nggih, itu niru Kanjeng Nabi. Sebab apa? Sebab Kanjeng Nabi kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di daerah Kubah 4 km sebelum Madinah, Kanjeng Nabi mandek kemudian bangun masjid. Itu artinya Kanjeng Nabi membuka wilayah. Lah, ini Sunan Mbayat sama oleh Sunan Kalijogo disuruh bangun masjid, namanya Masjid Nggolo. Sebab apa? Sebab niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masuk Madinah juga bangun masjid, namanya Masjid Nabawi. Sekaligus bangun makam, namanya Makom Baqi. Karena itu para ulama-ulama di Jawa kalau bangun masjid sekalian bangun makam di kulonnya. Kalau enggak di kulonnya, di lernya. Enggak di ler, di kidul. Kalau enggak di kidul, di wetannya. Itu ngikuti sunnah Nabi. Jadi sejak dulu masjid-masjid yang dibangun dengan adanya makam itu ngikut sunnah Kanjeng Nabi. Bukan supaya nyembah makam, salah itu, mboten. Ikut sunnah Kanjeng Nabi. Ini gapura makam Sunan Mbayat di daerah Klaten. Dengan kenal Klaten namung saking angkringane tok toh. Ya, angkringan itu kan dari Mbayat. Ini masjidnya, ini mustokonya, itu ada tulisan, nggih. Nyuwun ngapunten, saya lasernya rusak jadi nggih. Ngapunten nggih ngangge tangan kiwa nggih. Masjid Nggolo. Ini Masjid Nggolo artinya masjid agung. Golo itu artinya agung, besar, gede. Sehingga orang Jawa kalau mengatakan sok-sokan, agul-agulan. Nah itu.
Di zaman Mataram ada nama Tumenggung Suro Agul-Agul. Nah, Suro Agul-Agul itu tumenggung yang memang oleh Sultan Agung disiapkan untuk kemaki, untuk nakut-nakuti Londo. Makanya sebutannya Suro Agul-Agul. Ini mustokonya. Nah, mustoko masjid-masjid Jawa itu kayak begitu. Ini simbol dari daun jati keluih. Jati keluih, atasnya ini simbol huruf alif. Kalau di dalam khazanah Muslim di Jawa, namanya, ini atas ini, namanya alif mutakallimun wahid. Huruf alif mutakallim yang menjelaskan wahid sang wahid. Siapa sang wahid? Nggih menika Gusti Allah. Sehingga mustaka-mustaka masjid Jawa itu kayak gitu. Belakangan jadi kayak gini. Ini pengaruh Persia. Ini pengaruh Persia. Kubah masjid yang bulat itu pengaruh peradaban Persia. Kalau seperti ini Jawa Muslim kayak gitu. Masjidnya itu ada daun keluihnya, kemudian ada godo. Kalau orang Jawa nyebutnya godo mustaka. Ini simbol dari apa? Ini dua-duanya ini kira-kira kalau diibaratkan itu adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mau pakai versi satu lagi, at-tahiyatu lillah wassolawatu wat thayyibat. Kemudian assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Lah kok simbolnya itu? Iya, karena itu peristiwa ketika Kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah nalika Isra Mi'raj. Salat itu mi'rajnya kaum mukminin, sehingga puncak dari mi'raj itu adalah ketemu Gusti Allah itu di sini. Ini simbolnya begitu kalau di Muslim di Jawa. Sehingga ini kalau tatanan para wali dan ulama di tanah Jawa seperti ini fungsinya juga untuk tulak bala. Masjid-masjid ada kayak gini, itu jangan diganti. Karena apa? Salah satu fungsinya tulak bala itu. Sebab apa? Sebab tadi di dalam mustaka seperti ini ada assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian assalamu alaina, selamatlah atas kami semua mukminin mukminat wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga kalau itu diganti, sehingga kalau itu diganti, dungo tulak balae ilang. Tuh. Tatanan Muslim di Jawa begitu, Bapak Ibu. Jadi tidak sembarangan buat kayak gitu, bukan kerajinan. Itu bukan handicraft. Itu ada paugerannya sendiri gitu. Jadi tidak sembarangan itu. Dalam. Iya, ya itu tulak bala memang pakainya itu selamat. Karena apa? Khalifatullah, Amirul Mukminin maksudnya itu. Nggih. Nah, karena simbol-simbolnya ndak ke Arab-Araban sehingga dianggap Hindu-Buddha. Nuwun sewu, nggih. Ya, ini agak bongkar-bongkar pikiran ini, nuwun sewu. Ya, tapi saya harus mengatakan demikian supaya orang-orang kita ini ngerti, anak cucu jangan sampai lupa bahwa kita Islam ini ada asal usulnya, ndak ngawur. Mbah-mbah kita Muslim itu ada usul-usulnya, mbah-mbahnya lagi Muslim ada usul-usulnya. Nah, tadi Sunan Bayat sudah, sekarang Kyai Ageng Majasto. Ini juga masuk Islam di tangan Sunan Kalijogo. Kyai Ageng Majasto itu putranya Brawijaya V. Jenengan ngertinya Brawijaya kan karena otak-atik HP tok, itu kan. Kalau bisa besok yang ngerti Brawijaya itu punya anak namanya Kiai Joko Bodo. Nah, Joko Bodo kalau di Indonesia jadi dukun, terus tobat. Alhamdulillah beliau ketika meninggal bersyahadat. Alhamdulillah. Nah, Joko Bodo itu anaknya Brawijaya, masuk Islam di tangan Sunan Kalijogo, disuruh bangun pesantren di daerah Bumi Arum Majasto Sukoharjo. Saya udah sampai ke sana. Siapa itu Majasto itu? Ya beliau yang kayak Sunan Bayat. Syaratnya apa? Bangun masjid. Ini makamnya. Ini makam kayak ke Majasto. Okay. Ini masjidnya. Nah, kelihatan nggih? Ibu lihat Bu nggih.
Ya. Ya, mudah-mudahan kelihatan nggih. Pokoknya kalau ngaji ayo ngaji-ngaji tenanan ngono. Ini atapnya masih sirap, masih dari kayu. Sehingga kalau kita ke sini enggak panas. Masjid-masjid sekarang kan karena pakai sekarang ada baru ya, kayak atau model baru gitu. Tapi ini masih sirap ini. Ini sudah genteng, tapi yang ini masih dipertahankan sirap. Sirap itu dari kayu jati. Ini mustokonya. Nah ini, sami. Ini alif mutakallimun wahid. Nah. Oke. Share lagi. Kemudian ada Sunan Panggung dan Sunan Geseng. Sunan Panggung dari Demak juga sama, disuruh masuk ke Ngeksigondo, masuk ke Mataram, kemudian bangun pesantren di daerah Gunung Bengkung, Imogiri. Ada petilasannya, ada sendangnya sampai hari ini. Masjidnya udah enggak ada. Setelah dari Gunung Bengkung, beliau diperintahkan untuk buka pesantren di Bukit Jolo Sutro. Kalau jenengan ke Jalan Wonosari, terus sebelum naik ke atas ke arah Gunung Kidul itu ada pelang ke arah Bukit Jolo Sutro. Itu dulu dibangun sama Kiai Ageng Bengkung atau Sunan Panggung, yang kemudian Sunan Geseng datang nyusul nyantri ke Sunan Panggung. Sampai dengan masa Sultan Agung, pesantren itu masih ada, sehingga Sultan Agung dalam serat Centini nyantri kepada Sunan Geseng. Jadi jalur keimanannya orang Mataram itu jelas. Dari Sultan Agung ke Sunan Geseng, ke Sunan Panggung, ke Sunan Ampel gitu. Jadi enggak ngawur, kita Islam ini benar-benar ada alur susur galurnya, enggak angger Islam ngono kae gitu. Ada asal usulnya itu. Itu di Bukit Jolo Sutro, ada masjidnya juga. Nah, ini makamnya di dalam itu. Ini yang di luar-luar ini makam para pengikut-pengikut penderek-pendereknya. Itu di dalam Cungkup itu makamnya itu. Saya udah sampai sini juga. Nah, ini Syekh Belabelu dan Syekh Damiyaking yang nanti masuk Islam juga oleh Sunan Kalijogo, diperintahkan untuk membuka pesantren di Bukit Belabelu. Jadi kan kalau besok ke Parangtritis, udah jangan cuma wisata, niat datang ke Syekh Belabelu ngirim doa sebagai rasa terima kasih karena Islam di tanah Mataram ini sudah dibuka oleh beliau-beliau ini. Syekh Belabelu itu satu orang punya adik Syekh Damiyaking. Syekh Belabelu senangnya makan sehingga badannya itu belua-beluwu. Akhirnya orang mengucapkannya Belabelu. Tirakatnya makan, pokoknya makan semuanya gitu. Kalau Syekh Damiyaking tirakatnya poso dan tidur. Nah, jenengan kalau pas puasa tidur terus, nah itu sanatnya dari Syekh Damiyaking itu. Tangi jam 5:30. Itu kakak adik keduanya, anaknya Prabu Brawijaya, masuk Islam di tangan Sunan Kalijogo. Suruh buka wilayah selatan Parangtritis. Itu dulu ada pesantren. Jadi kalau jenengan ke Bukit Belabelu, naik mulai dari tangga pertama, itu kanan kiri dulunya banyak kuburan. Banyak kuburan. Kuburan apa? Kuburan santri-santrinya Syekh Belabelu. Tapi sekarang udah enggak kelihatan dan cuma jadi bukit gitu aja. Dulu pesantrennya ya di situ. Namanya dulu kawasan Redi Mancingan. Pamancingan ya. Itu wilayah Parangtritis itu namanya. Nah, ini daerah makamnya. Makamnya agak ke sana itu. Ini kalau kita naik ke atas kita akan ketemu makam-makam sekelilingnya ini. Oke. Maulana Maghribi. Ini namanya Syekh Ali Dakir. Terakhir Kanjeng Nabi. Nah, nanti kalau nggak salah saya nanti tanggal berapa Mas sekali lagi itu? 26 ya. Nah, di tanggal 26 nanti kita akan bicara bahwa seluruh orang Mataram, raja-raja dan terahnya orang raja-raja Mataram termasuk terahnya ulama-ulama panembahan-panembahan di tanah Ngayu Jogarta itu semuanya adalah terahnya Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok di tanggal 26 saya sajikan silsilah-silsilahnya. Semuanya nyambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi nun sewu, saat ini ada majelis-majelis sholawat di mana-mana para habaib itu bagus gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi jangan lupa
Orang-orang Mataram ini ya juga terahnya Kanjeng Nabi gitu ya. Jenengan kalau jenengan punya kekancingan sampai ke HB1 atau sampai ke Amangkurat atau sampai ke Sultan Agung silsilah, udah jenengan terahnya Kanjeng Nabi. Gampang itu ngelacaknya. Lewat mana? Gampang dilacak dari jalurnya itu. Oke. Syekh Ali Dakir ini berteman dengan Sunan Kalijogo. Kemudian dia Syekh Ali Dakir ini diperintahkan untuk buka sama Syekh Belabelu di Parangtritis itu, Wilayah Selatan. No. Kemudian ada namanya Panembahan Bodo. Bangun masjid di daerah Kedondong tahun 1477. 1 tahun sebelum Demak dibangun. Demak 1478, Panembahan Bodo diperintahkan Sunan Kalijogo untuk membangun buka wilayah di daerah Kulon Progo 1477. 1 tahun sebelum Demak berdiri. Ini masjidnya. Saya sudah sampai ke sana. Nah, setelah bangun masjid ini, beliau ke selatan ke daerah Pajangan. Ini makamnya di Makam Sewu Bantul Pajangan. Panembahan Bodo. Ini terahnya Aryo Tejo Tuban. Aryo Tejo Tuban kalau ke atas itu nanti sampai kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Aryo Tejo yang nanti menurunkan Sunan Kalijogo. Itu kalau ke atas silsilahnya sampai ke Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Karena itu Islamnya orang Jawa itu sama Kanjeng Nabi itu estu dekat Bapak Ibu. Karena apa? Anak turunnya Kanjeng Nabi itu yang kesini sejak dulu-dulu sebelum adanya sekarang para habaib ini. Gitu ya. Ini makamnya Panembahan Bodo di Pajangan Bantul. Mas, sampai jam berapa ini? 5 menit lagi. Nggih. Sampun anu nggih, sampun ngelih nggih. Sing sabar nggih Bapak Ibu nggih. Panembahan Jayaprana. Ini yang nanti ditugaskan untuk tinggal di Alas Mentawok sebelum pamanahan masuk. Panembahan Jayaprana ditugaskan oleh Sunan Kalijogo lewat Sunan Giri untuk tinggal di Alas Mentawok sebelum pamanahan masuk. Jadi beliau sudah tinggal di situ, bangun wilayah di situ, yang nanti bekas wilayahnya itu disebut dengan Kampung Joyopranan. Ada di wilayah Kelurahan Joyopranan itu, ada kok di Kota Gede itu. Itu Panembahan Jayaprana. Sebelum Mataram dibuka, beliau sudah tinggal di situ. Jadi kalau ada cerita Kyai Ageng Pamanahan masuk ke Mataram, gelut sama demit, itu cerita ketoprak. Bukan sejarah. Karena apa? Alas Mentawok sudah banyak orang, banyak muslimin muslimatnya. Yang bawa siapa? Ini namanya Panembahan Jayaprana. Oke. Ini cerita nanti Mas, kalau ada yang minta PDF-nya dibagi-bagikan aja. Saya nggak mungkin cerita semuanya, ini banyak. Nah, Kiai Ageng Karanglo ini juga sudah tinggal di wilayah selatan di daerah Taji, Prambanan ke timur itu. Nah, itu nanti ada daerah wilayahnya Taji, nggih. Karanglo diperintahkan untuk nunggu pamanahan masuk ke Mataram. Nanti yang jadi cucuk lampah masuk ke wilayah Mataram itu Kiai Ageng Karanglo. Kiai Ageng Karanglo ini nasabnya dari Syekh Ibrahim Asmoro, turun ke Sunan Ampel, turun ke Ratu Mas Panggung yang dinikahi oleh Raden Patah, turun ke Panembahan Jogorogo, turun Kiai Ageng Hampuhan, sehingga nanti melahirkan Kiai Ageng Karanglo, makamnya di Pasar Ngipik ke barat. Pasar Ngipik Jalan Monosari, bukan. Baturetno, Banguntapan, nggih. Ada pasar ke barat, ada masjid, utaranya masjid yang munaranya tinggi ada lambang Muhammadiyah, makamnya di utaranya itu Kiai Ageng Karanglo. Nah, ini makamnya ini. Baru kemudian nanti masuk Kiai Ageng Pamanahan. Jadi Kiai Ageng Pamanahan masuk ke Mataram Islam ini, wilayah Mataram. Nuwun sewu Bapak Ibu itu tinggal terima kunci.
Tinggal terima kunci karena wilayah Mataram ini sudah dibuat peradaban Kyai Ageng Pamanahan, tinggal masuk bangun keraton itu. Nah, ini rombongannya 150 orang. Hemat saya bukan 150 orang tapi 150 kepala keluarga yang masing-masing punya anggota keluarga. Ya. Silahkan dia baca sendiri nggih. Kyai Ageng Giring 3 di Gunung Kidul. Ini selatan-selatan ini sudah disiapkan semua pokoknya. Jadi sebelum Mataram dibuka, Islam itu sudah disiapkan jadi masjid, jadi perkampungan. Ini makam Kyai Ageng Giring di Sodo, Palian, Gunung Kidul. Juru Mertani juga sama, buka wilayah. Nanti melantik Panembahan Senopati, yang melantik adalah Juru Mertani. Sebab apa? Karena Kyai Juru Mertani itu adalah terahnya Sunan Giri. Sejak dulu yang melantik seluruh raja-raja Islam di Nusantara itu Sunan Giri. Juru Mertani itu terahnya Sunan Giri. Sunan Giri itu siapa? Terahnya Kanjeng Nabi. Berarti Kyai Juru Mertani itu Sayyid. Itu. Mulai saya kalau ke Kota Gede ziarah ke makam Kyai Juru Mertani, saya assalamualaikum ya Sayyid Juru Mertani, mboten namung Ki Juru Mertani. Ya Sayyid Juru Mertani. Karena apa? Karena jelas nasabnya sampai ke atas ke Sunan Giri. Nah, nanti tanggal 26 kita cerita nasab-nasabnya beliau-beliau ini sampai kepada Kanjeng Nabi itu. Baru Panembahan Senopati masuk, nggih. Nah, bangun masjid gede. Bangun masjid, syaratnya harus bangun masjid karena apa? Karena apa tadi Bapak Ibu? Nderek sunnahipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bangun masjid, bangun sarean. Sebab apa? Kanjeng Nabi bangun sarean baki. Begitupun para leluhur Mataram. Bangun masjid, bangun makam. Sebab apa? Ngikut Kanjeng Nabi. Ah, ini denah makam. Ini harus saya tunjukkan ini. Jadi kan kalau ke Kota Gede, ziarah, nggih. Masuk dari sini, masuk dari gerbang. Ini tajuk utama bangunan. Kira-kira bangunannya sebesar ini, lebih lagi. Nih, masuk, nanti masuknya lewat sini, nggih. Jenengan kalau tahu Kyai Ageng Mangir yang katanya makamnya setengah di dalam, setengah di luar, ini yang nomor 81. Nih Kyai Ageng Mangir ini. Nih. Masuk ke dalam, terus nih nomor paling atas. Kenapa kok diletakkan paling utara? Karena sesepuh yang bangun wilayah, yang buka wilayah. Maka itu nomor 1 Nyai Ageng Henis, itu ibunya Kyai Ageng Pamanahan. Nomor 2 Panembahan Jaya Prono, ini yang nomor 2 ini Panembahan Jaya Prono. Jadi saya biasa kalau ziarah ke sini, saya masuk lewat sini, terus nyempil-nyempil, nanti memang nyempil-nyempil dalam sempit. Nah, saya jujuk ke atas sini, masuk dalam sini. Yang nomor 7 itu Kiai Juru Mertani. Nah, ini semua Panembahan Senopati yang ini. Sekedap. Nomor 8 nuwun sewu. Ini di bawahnya Kyai Ageng Pamanahan. Yang 4 ini Kyai Ageng Pamanahan, bawahnya Panembahan Senopati. Itu. Makam-makamnya ada semua Bapak Ibu. Jadi nuwun sewu. Saya bicara seperti ini, bicara sejarah, bicara asal-usul seperti ini, saya tidak hanya membaca buku, tidak hanya baca manuskrip, tapi juga datang ke makamnya, ngelihat makamnya langsung ada, melihat hiasan makamnya apa, masjidnya ada atau tidak, sendangnya ada atau tidak, sumurnya ada atau enggak, saya cek semua gitu. Sehingga tidak ngawur. Kebanyakan buku-buku yang membahas sejarah Mataram itu namun dari naskah-naskah tok, enggak turun ke lapangan gitu. Nah, saya membaca naskah ke makamnya, ke masjidnya, sampai saya nelusuri Masjid Panembahan Bodo di daerah Kedondong tuh, tak datang ke sana, ke Sukoharjo, sampai nanti ke arah sana, ke arah Derajat, karena katanya ada di sana tinggalan masjid. Saya kok Derajat Lamongan gitu. Dalam rangka apa? Semuanya dalam rangka, kalau istilah Al-Qur'an, Rabbana ghfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Beliau-beliau ini semua sudah beriman sebelum kita, karena itu mereka punya hak untuk kita mintakan ampunan kepada Allah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, lajeng sinten melih wali ikhwanina, datang sederek-sederek kita ya Allah,
Sinten alladzina ingkang sami sabakuna ngerumieni iman wonten ing wilayah kita kula panjenengan sedaya. Nah, ini saya ini. Ini saya itu anaknya teman saya. Dia bertanya, "Ini apa, Pak? Ini makam." "Kenapa kok di sini, Pak?" "Saya mendoakan." Saya bilang, "Loh, kok harus didoakan, Pak?" "Iya, karena ini orang di dalam sini sudah mendahului iman sebelum kita. Kita doakan beliau-beliau ini," gitu. Loh, mereka di dalam kubur juga mendengar. Mereka mendengar. Karena itu ketika kita masuk ke makam, kita disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk uluk salam. "Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin. Insyaallahu bikum lahikun." Ada lagi, "Assalamualaikum ya daraqaumil mu'minin." Macam-macam riwayat-riwayat tentang doa masuk ke alam kubur. Karena apa? Itu berarti ahli kubur mendengar salam kita dan mendengarkan doa-doa kita. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Kita ketemu lagi nanti tanggal 26. Tanggal 26 nanti saya akan cerita susur galur orang-orang ini tadi. Beliau-beliau yang saya ceritakan, nasabnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Semuanya adalah terahnya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kalau panjenengan terah punya kekancingan, punya gelar Raden, Raden Ayu, Raden Roro, atau Raden Nganten, berarti panjenengan terahnya Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Estu, percaya sama saya, silsilahnya ada. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun awit kekilanganipun saha kilapipun. Kita tutup kanthi wawasan istighfar kaping 3. Sumangga kawula dherekaken. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Yasir Arafat MA yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Hadirin kami hormati, sampailah kita di akhir acara. Namun sebelum kami tutup kajian pada sore hari ini, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan.